warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Kita bertemu lagi di video pembelajaran informatika di fase F bersama saya, Haidar. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian penting dari pemrograman, yaitu control flow. Nah, teman-teman sekalian, apa itu control flow dan kenapa kita harus mempelajari control flow ini? Ya, jawabannya simpel. Karena sebagian besar pemrograman dan hampir keseluruhan ya, program aplikasi itu menggunakan yang namanya control flow ini. Jadi setiap program ya, aplikasi di dalamnya pasti menggunakan apa yang kita sebut dengan si control flow ini tadi. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu control flow. Dalam sebuah bahasa pemrograman, ada dua jenis control flow yang sering digunakan. Control flow atau biasa disebut dengan alur kendali. Ada yang disebut dengan loop atau looping atau perulangan, atau ada juga yang menyebutkan dengan rekursi. Kemudian control flow yang kedua yaitu disebut dengan kondisional atau percabangan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas pada aspek loopingnya saja. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini adalah bagaimana nanti siswa dapat memahami konsep dan penerapan dari looping atau rekursi itu sendiri. Mungkin nanti di dalam video pembelajaran ini saya akan lebih banyak menyebutnya ke looping saja ya. Jadi looping atau loop itu tadi. Nah, rekan-rekan, mari kita simak video ini bersama-sama. Jadi, looping adalah membuat sebuah perintah itu dijalankan secara berulang-ulang. Looping membuat sebuah perintah dijalankan secara berulang. Jadi gini, contoh, kita akan mencetak kalimat berikut ini. Ya, kita akan mencetak kalimat berikut ini. Nah, kalimat ini akan saya cetak sebanyak 10 kali misalnya. Gimana caranya? Oke, kita bisa menggunakan yang namanya cout misalnya ya, perintah cout. Kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita menggunakan perintah cout. Kita mencetak sebanyak 10 kali. Bisa? Tentu bisa. Apakah itu salah? Tentu tidak ya, karena tujuannya adalah mencetak bilangan itu sebanyak 10 kali. Dan dengan menggunakan cout, maka kata tersebut akan dicetak sebanyak 10 kali. Sekarang bagaimana jika kata tersebut kita ulang sampai dengan 100 kali? 1000 kali. Apakah kita akan menulis perintahnya terus cout sampai 100 kali atau 1000 kali? Ya tentu ini akan membuat program kita menjadi tidak efisien ya. Karena memang tujuan kita membuat sebuah program atau aplikasi itu adalah untuk menyederhanakan pekerjaan. Nah, looping ada beberapa jenis. Looping ada beberapa jenis. Ada for dan ada while. Nah, di video kali ini saya akan spesifik membahas pada perulangan atau looping for. Ya, seperti apa looping for itu tadi? Nah, berikut kita coba bersama-sama. Jadi, karakteristik penulisan for itu seperti yang ada dalam video berikut. Jadi ada for, kemudian buka kurung, kita berikan pengenalan variabel. Ya, variabelnya bisa bebas, bisa apa saja. Hanya untuk for dia menggunakan integer. For misalnya kita mulai for i sama dengan 1. Kondisi awal adalah 1, titik koma. I kita mau ulang sampai berapa? I lebih kecil dari 10. Titik koma,
I++, artinya setiap penambahan itu akan bertambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai batas maksimalnya. Kemudian buka kurung kurawal. Kemudian di bawahnya kita berikan apa yang ingin kita cetak. Misalnya kita beri cetak Cout belajar C++. Tutup kurung. Kita jalankan. Nah, oke. Ya, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, inilah fungsi dari looping. Sekarang kita mau buat jadi 50 kali, maka kita cukup rubah batasan atasnya saja. Dari yang 10 kita jadikan 50 kali. Seperti itu ya teman-teman. Looping menggunakan for. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Kita akan lanjutkan dengan video pembelajaran yang lain untuk membahas control flow atau perulangan untuk model yang while. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.